Halo, selamat pagi Pak Wasisto. Halo, selamat pagi Mbak Nadia. Iya, Gimana kabar? saya alhamdulillah baik. Pak Wasis gimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik juga gimana? Oke. Gimana Pak Wasis mencermati fenomena dualisme kepemimpinan di parpol kita terkini di partai politik PKB? Iya, tentu yang kita lihat dalam beberapa tahun ini muncul gejala personalisasi politik yang kian tinggi di tubuh parpol ya. Artinya ini kemudian berdampak pada figur ketua umum itu adalah representasi simbolik parpol secara organisatoris. Nah ini mungkin terjadi karena kecenderungan hubungan antar faksi internal di dalam tubuh partai itu tidak seimbang. Sehingga mengakibatkan adanya faksi tunggal yang itu berkuasa terus-menerus dan kemudian tidak memberikan ruang di faksi-faksi lain untuk bisa kemudian bergantian menjadi struktural partai atau dalam ini bisa menjadi ketua umum partai. Jadi itu secara umum. Kalau melihat kasus yang terjadi di PKB, menurut Pak Wasis pokok persoalannya ada di mana? Ya, kalau PKB ini kan kalau masalah friksi ini bukan hal yang baru ya. Sebelumnya kan pernah terjadi kan, misalnya antara Gus Dur dengan Materi Abdul Jalil. Di masa lalu itu ya. Gus Dur dengan Gus Caimin. Jadi saya pikir di sini persoalan friksi kepemimpinan ini bukan hal yang baru di PKB. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah ini terjadi di partai yang berbasis massa sebenarnya. Karena kecenderungannya yang kita lihat itu adalah kalau partai-partai yang itu didominasi faksi tunggal itu biasanya partai yang itu berbasis partai kader ya, misalnya PDIP atau mungkin partai lain yang memang ada kaderisasi yang bisa. Ini kan partai massa yang itu kan yang kita tahu basisnya kan Nahdliyin. Harus cari lebih cair faksinya daripada partai-partai yang tadi kita sebut ya sebenarnya Mbak Nadia. Iya, harusnya lebih cair kalau masa. Berarti kalau secara singkat bagaimana kita mengatakannya nih, menandakan apa nih dualisme kepemimpinan yang selalu berulang di parpol? Saya pikir idealnya kan organisasi parpol itu harus menjadi semacam laboratorium bagi demokrasi ya, di mana di situ ada semacam aturan tentang suksesi kepemimpinan yang itu adil dan merata, kemudian adanya partisipasi yang itu dijaga. Namun yang kita lihat kan justru sebaliknya. Tapi inilah yang menjadi titik dilematis ya bagi parpol sekarang ini, di mana di luar sana selalu menyerukan demokrasi, tapi di dalam justru terjadi demikian. Jadi saya pikir ini mesti menjadi semacam pembelajaran bagi parpol ke depan ya, semua parpol, bahwa hubungan antar faksi internal itu harus bisa seimbang dan setara ya, jangan kemudian itu hanya didominasi faksi tunggal yang mana justru akan membuat partai itu tidak lagi lihat secara kolektif tapi lihat secara personal gitu Mbak Nadia. Ya. Benarkah Pak Wasis, benarkah inilah yang menjadi isu pelembagaan parpol selalu mengemuka untuk menuju demokrasi substansial? Iya, kalau demokrasi substansial kan harusnya yang kita tadi singgung ya, adanya partisipasi, adanya aspirasi itu diakomodasi. Tapi yang kita lihat sekarang ini kan partisipasi kan mengerucut elitis ya. Jadi kalau itu sebenarnya benar. Agak bertentangan dengan demokrasi substansial yang mana ada semacam kesetaraan, kemudian keadilan, hubungan egaliter misalnya. Tapi di parpol kan yang kita lihat justru tidak demikian adanya, Mbak Nadia. Jadi sebetulnya Pak Wasis, mekanisme seperti apa sih yang mestinya dilakukan oleh partai politik ya agar fenomena semacam ini tak dialami? Saya pikir yang paling utama tentu adalah pergantian struktural partai secara reguler ya. Artinya di sini figur ketua umum atau pengurus DPD partai pada umumnya itu harus idealnya bergantian. Ya tidak, maksudnya dalam jangka waktu itu harus diganti.
biar ada semacam sirkulasi kepemimpinan. Karena itu yang akan membuat partai itu akan tetap bisa menyimbangkan ya aspirasi dari internal dan juga mengakomodasi berbagai macam faksi-faksi yang ada. Jadi intinya di situ Mbak Nadia. Jadi ada semacam sirkulasi pergantian kepemimpinan di partai yang itu secara periodik, secara reguler, sehingga semua faksi punya kesempatan untuk bisa berkuasa. Mungkin menjadi struktural partai, tidak hanya yang itu yang kemudian menjadi figur ketua umum atau mungkin bagian dari struktural partai itu. Tapi untuk mencapai itu kayaknya harus ada peraturan ini internal parpolnya kan berarti aturan ini. Nah itu yang tadi kita singgung ya, bahwa parpolnya idealnya kan menjadi sebuah laboratorium demokrasi. Ya. Artinya memang itu harus ada semacam norma nilai yang ditegakkan gitu loh. Tapi kenyataan yang terjadi tidak demikian ya. Partai-partai kita masih seperti itu ya. Iya memang. Ya inilah yang kita lihat bahwa partai kemudian cenderung berorientasi pada kekuasaan, sehingga inilah yang membuat mereka seakan abai dengan kelembagaan internal ya Mbak ya. Iya. Benar. Nah, kalau sudah begitu kira-kira adakah kekuatan dari eksternal Pak Wasis yang bisa digunakan untuk membantu membenahi masalah-masalah dalam kepartaian kita nih, Parto? Contohnya dualisme partai seperti ini. Ya, memang kalau dualisme parpol itu memang selama ini mengundang beberapa pihak tengah ya. Cuman yang perlu kita tekankan lagi adalah bagaimana parpol juga bisa menyelesaikan secara mandiri. Karena itu yang lebih diutamakan. Justru dari dalam ya, nggak bisa dari luar ya. Dari luar nggak bisa. Kalau misalnya kalau dari luar nanti dianggapnya intervensi. Dan nanti malah justru akan membuat faksi-faksi akan semakin terfriksi lagi. Jadi saya pikir internal partai itu harus bisa menyelesaikan secara mandiri. Tapi kita menanti kesadaran elit di partai untuk tadi punya pandangan pikiran seperti tadi jadi contoh laboratorium itu agak lama mungkin ya. Iya. Ya, kalau di negara berat bisa kok yang seperti itu ya. Artinya kalau misalnya figur ketua umum itu membuat kesalahan atau mungkin ada satu diganti gitu. Tidak pada dulu, harusnya demikian. Iya, jadi harus kesadaran ini muncul dari internal dalam partai itu sendiri, harusnya punya pikiran lebih luas dan panjang lagi di negara demokrasi ini ya. Bahwa betul ya Pak ya. Betul. Kita menanti kesadaran dari dalam berarti kita hanya bisa berdoa kalau gini. Wasis. Baik. Makasih banyak Pak Wasisto sudah bersama Radio Idola membahas soal ini. Sampai jumpa lagi Pak. Salam sehat. Sehat juga Mbak. Demikianlah Mitra Idola, kita telah dengar gimana pemikiran narasumber kita, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional PRP BRAIN, Wasisto Raharjo Jati.